Jurusan farmasi memiliki 9 laboratorium dengan 3 macam fungsi. Laboratorium pengujian, laboratorium penelitian, laboratorium pengajaran, dan laboratorium yang memiliki fungsi keduanya. Laboratorium terdapat pada 3 gedung berbeda, yaitu gedung laboratorium terpadu dengan 4 lantai, gedung laboratorium praklinis dengan 2 lantai, dan gedung OSC jurusan farmasi dengan 3 lantai. Pada lantai 1 sayap utara, terdapat laboratorium riset yang berperan sebagai laboratorium penelitian. Laboratorium riset dibangun khusus untuk mendukung penelitian unggulan di jurusan farmasi. Ruangan laboratorium didesain supaya memberikan kenyamanan peneliti, ruang diskusi dan pengolahan data, ruang preparasi, dan ruang instrumentasi. Laboratorium riset memiliki instrumen-instrumen baru yang lebih sophisticated dan memiliki spesifikasi riset, particle size analyzer, microsizer, PCR, dan UHPLC. PSA Horiba SC100 dapat digunakan untuk mengukur partikel dengan rentang 3 nanometer sampai 8 mikrometer. Sementara itu, PSA tipe LA960 dapat mengukur partikel yang lebih besar seperti emulsi dan suspense. PSA ini juga dapat digunakan untuk mengukur zeta potensial. Alat PCR real-time ini lebih unggul dari jenis PCR non-RT karena dapat digunakan untuk memonitor progres reaksi pada waktu yang sama. RT-PCR juga dikenal sebagai quantitative PCR. Jumlah produk PCR seperti DNA, cDNA, atau RNA yang relatif sedikit dapat dihitung secara kuantitatif. Dibandingkan dengan HPLC biasa, UHPLC dapat meningkatkan efisiensi pemisahan dan analisis, sehingga dapat menurunkan durasi analisis, jumlah sampel, kebutuhan fase gerak, dan tentunya biaya. Dengan kualitas instrumen yang baik, penelitian di laboratorium riset dapat memberikan luaran publikasi di banyak jurnal internasional bereputasi baik, seperti Saudi Pharmaceutical Journal Q1, Advanced Pharmaceutical Bulletin Q1, Journal of Drug Delivery Science and Technology Q2. Masih pada lantai dan sayap yang sama, terdapat laboratorium mikrobiologi dengan 2 fungsinya, yaitu laboratorium pengajaran dan penelitian. Laboratorium mikrobiologi dan parasitologi melakukan pembelajaran dan penelitian di bidang mikrobiologi, serta saat ini telah mengembangkan bidang kultur sel dengan spesifikasi sel kanker dan sel plasmodium. Melakukan proses pembelajaran dan penelitian di laboratorium ini berfokus pada penemuan obat dalam bidang amikrobiologi. Dalam hal ini adalah antibiotik serta penemuan obat dalam bidang kanker dan malaria. Di masa yang akan datang, laboratorium ini akan menjadi penyangga segala pengujian yang berkaitan dengan uji in vitro dan juga berhubungan dengan benda-benda biologis.
Selanjutnya, pada lantai kedua gedung ini terdapat laboratorium biologi farmasi dengan dua fungsinya, yaitu laboratorium pengajaran dan penelitian. Selamat datang di Laboratorium Biologi Farmasi. Laboratorium Biologi Farmasi melayani praktikum dan penelitian terkait ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi bahan alam. Praktikum yang diselenggarakan di Laboratorium Biologi Farmasi adalah praktikum tanaman obat dan simplisia, praktikum farmakognosi dan obat tradisional, serta praktikum kimia bahan alam dan penemuan obat. Untuk uji mikroskopik, Laboratorium Biologi memiliki 5 mikroskop digital dan 36 mikroskop reguler. Untuk proses ekstraksi, laboratorium dilengkapi dengan alat soklet, perkolator, sonikator, dan panci infus. Untuk menguapkan ekstrak, terdapat 3 alat rotary evaporator. Laboratorium Biologi Farmasi juga memiliki spray dryer dan freeze dryer untuk membuat ekstrak kering. Untuk analisa ekstrak, laboratorium dilengkapi dengan HPLC preparatif, TLC scanner, dan linoman. Terdapat juga vacuum concentrator untuk menguapkan pelarut dengan cepat. Menuju ke lantai 3. Masih pada sayap yang sama, terdapat laboratorium farmakologi dengan 2 fungsinya, yaitu laboratorium pengajaran dan penelitian. Laboratorium farmakologi memiliki 2, yaitu laboratorium pengajaran dan penelitian. Laboratorium ini digunakan untuk praktikum farmakologi dan farmakokinetik. Untuk proses praktikum digunakan berbagai alat, di antaranya hot plate untuk pengujian analgesik, plethysmometer untuk pengujian antiinflamasi, Rotaroid untuk pengujian antisedatif. Dan metabolic cage untuk pengamatan individual hewan uji terkait proses metabolisme. Selain pengajaran, lab farmakologi juga memfasilitasi penelitian menggunakan laboratorium preklinik. Laboratorium ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 untuk breeding dan uji menggunakan tikus, serta lantai 2 untuk breeding dan uji menggunakan ikan zebra. Mengembangbiakan dan pengujian menggunakan hewan uji tikus membutuhkan fasilitas yang standar, di antaranya housing dan kandang yang memadai, suhu, kelembapan dan pencahayaan yang diatur sesuai kondisi ideal hewan uji. Selain tikus, lab farmakologi juga mengembangkan pengujian menggunakan ikan zebra, terutama untuk pengujian model antidiabetes dan uji ketoksikan. Selain memiliki fasilitas pembiakan ikan zebra, lab ikan juga dilengkapi dengan peralatan, salah satunya mikroskop stereo yang dapat digunakan untuk mengamati embrio ikan. Tepat di sebelah laboratorium ini, terdapat laboratorium farmasi praktis yang merupakan laboratorium pengajaran. Laboratorium Farmasi Praktis merupakan salah satu laboratorium pengajaran di jurusan Farmasi Universitas Islam Indonesia yang menunjang berbagai aktivitas praktikum. Guna mendukung aktivitas pembelajaran praktikum, di Laboratorium Farmasi Praktis dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas dan alat yang digunakan selama proses praktikum. Setiap mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar
dengan membuat berbagai macam sediaan farmasi. Pada lantai yang sama, namun pada sayap yang berbeda, yaitu sayap barat, terdapat laboratorium kimia farmasi dengan dua fungsinya, yaitu laboratorium pengajaran dan penelitian. Laboratorium Kimia Farmasi sebagai laboratorium pengajaran, setiap semesternya menyelenggarakan praktikum secara rutin. Praktikum dilakukan secara individu maupun berkelompok, disesuaikan dengan capaian pembelajarannya. Selain itu, Laboratorium Kimia Farmasi juga melakukan fungsinya sebagai lab penelitian. Beberapa penelitian yang dilakukan seperti pengujian antioksidan, pengembangan metode perhitungan kadar bahan baku, sediaan jadi maupun sediaan hayati dalam menunjang TDM. Tepat di sebelah Laboratorium Kimia Farmasi, terdapat LPOMK yang memiliki peran sebagai laboratorium pengujian. LPOMK merupakan laboratorium pengujian yang dikelola oleh jurusan farmasi, ditujukan untuk memberikan pelayanan berbagai pengujian, baik obat maupun makanan. Laboratorium LPOMK diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data penelitian dan pengujian baik dari dalam maupun luar Universitas Islam Indonesia. Laboratorium tersertifikasi dan sesuai dengan standar internasional merupakan komitmen jurusan farmasi. Validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan bentuk tanggung jawab nilai-nilai integritas dalam bidang pengujian di laboratorium yang senantiasa harus dijaga. Tidak hanya melayani pelanggan dari institusi pendidikan tinggi, namun juga dari institusi pemerintah dan perusahaan. Salah satu data yang dibutuhkan dari perusahaan maupun industri adalah pelengkap data registrasi dan keamanan produk, berupa produk jamu, obat herbal, dan kosmetik. Setiap syarat dan kriteria keberterimaan yang ditetapkan oleh regulator. Selain parameter kimia, parameter lain yang perlu diperhatikan dalam suatu produk adalah parameter cemara mikrobiologi. Antara lain, angka kapang kabir atau AKK dan angka lempeng total atau ALT. Implementasi penerapan sertifikasi laboratorium senantiasa kita jaga dan upayakan sebagai komitmen jurusan farmasi terhadap nilai-nilai integritas akademik. Pada lantai basement, terdapat laboratorium Tekfar dengan dua fungsinya, yaitu laboratorium pengajaran dan penelitian. Selamat datang di Laboratorium Teknologi Farmasi. Laboratorium Teknologi Farmasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ruang produksi padat. Sebelum memasuki ruang produksi padat ini, kita harus menggunakan beberapa APD, yakni jas lab, masker, penutup kepala, sarung tangan, dan juga alas kaki. Di ruang produksi padat ini terdapat ruang-ruang produksi sediaan padat. Ada ruang granulasi,
ruang pengempaan tablet, ruang pengemasan, dan ruang pengujian sediaan padat. Ruang berikutnya adalah ruang produksi sediaan cair semi padat dan steril. Sebelum memasuki ruangan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, lalu menggunakan APD, yakni jas lab, masker, penutup kepala, sarung tangan, dan juga alas kaki. Di ruang produksi sediaan cair semi padat ini, terdapat alat-alat produksi, misalnya ultraturaks dan beberapa alat untuk menguji secara fisika sediaan cair dan semi padat, misalnya viskometer, alat untuk mengukur tegangan permukaan, alat untuk mengukur bobot jenis, dan lain-lain. Berikutnya, kita memasuki ruang produksi steril. Untuk memasuki ruang produksi steril, kita harus berganti baju terlebih dahulu dan menggunakan APD seperti masker, goggles, penutup kepala, sarung tangan, dan juga alas kaki. Personel yang memasuki ruangan harus melalui pintu airlock dan harus dibebas debukan terlebih dahulu. Untuk barang, dimasukkan ke dalam ruangan melalui passbox. Di ruang steril ini terdapat LAF untuk melakukan produksi sediaan secara aseptik. Masih pada lantai yang sama, pada sayap timur terdapat laboratorium MTH dan OSCE Center yang memiliki fungsi sebagai laboratorium pengajaran. Mini Teaching Hospital merupakan salah satu laboratorium pengajaran di lingkungan jurusan farmasi yang ditunjukkan untuk mendukung perubahan kompetensi apoteker yang semula berorientasi pada produksi perbekalan farmasi yang berkualitas menjadi lebih berorientasi pada pasien dan unggul di bidang farmasi klinik. Mini Teaching Hospital banyak dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas pembelajaran mahasiswa program sarjana farmasi dan profesi apoteker, baik bidang farmasi klinik maupun perbekalan farmasi. OSCE Center merupakan sebuah sarana pendukung pembelajaran yang dimiliki jurusan farmasi sebagai tempat uji praktik kelulusan kompetensi mahasiswa program profesi apoteker di Indonesia. Selain sebagai tempat uji kelulusan, OSCE Center juga dimanfaatkan untuk aktivitas praktikum mahasiswa program sarjana farmasi dan profesi apoteker. Guna mendukung keunggulan farmasi dalam bidang farmasi klinik, Mini Teaching Hospital dilengkapi dengan berbagai fasilitas pembelajaran apotek simulasi, ruang konseling rawat jalan, bangsal rawat inap, ruang praktik compounding steril, CDM, dan ruang referensi yang menunjang aktivitas pencarian IBM bagi mahasiswa dan dosen. Keunggulan lain yang dimiliki farmasi UI berupa adanya aktivitas Interprofessional Education atau IPE yang difasilitasi melalui Mini Teaching Hospital. Kegiatan IPE merupakan pembelajaran sekaligus pembekalan bagi mahasiswa sebelum melakukan kegiatan profesinya kepada pasien, keluarga, atau masyarakat.
Kegiatan IPI melatih mahasiswa sejak dini untuk berkomunikasi dengan rekan profesi lain dalam menangani masalah kesehatan yang dihadapi. MTH dan OSCE Center juga didesain untuk mendukung aktivitas pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dalam praktik pembelajaran farmasi manajemen, mahasiswa program sarjana dan profesi apoteker dibekali ilmu untuk dapat melakukan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan serta pengendalian obat, alat-alat kesehatan, dan BMHP. Selain itu, aktivitas penyiapan compounding non-sterile, baik sediaan puyer, kapsul, salep, posyo, juga menjadi bagian aktivitas dari pembelajaran MTH Laboratory dan OSCE Center.